Bab 246. Pergi ke kota Teng. Kamu sedang apa sekarang? Leng Xiaoting bertanya. Saya di kota G. Saya pergi untuk memeriksa toko perhiasan, dan saya berada di apartemen saya sekarang, kata Guning. Sedetik kemudian, dia menambahkan, aku merindukanmu. Leng Xiaoting segera merasa bergairah. Dia ingin segera berada di sisi Guning, tapi dia juga tahu bahwa dia harus menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Aku juga merindukanmu, dan aku akan datang kepadamu begitu aku menyelesaikan tugasku, kata Leng Xiaoting, berusaha sekuat tenaga untuk mengekang hasratnya. Guning memahami bahwa Leng Xiaoting perlu bekerja, dan berkata, hubungi saya sebelum Anda datang kepada saya, dan jangan mengejutkan saya lagi, karena kita dapat kehilangan kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Saya akan ke provinsi dalam beberapa hari. Jika waktu mengizinkan, saya juga akan pergi ke ibu kota. Siapa yang akan bersamamu? Leng Xiaoting bertanya. Dia tahu bahwa Guning ahli dalam perjudian batu, dan dia harus pergi ke provinsi untuk itu. Saya akan sendirian, kata Guning. Mau kemana kamu di provinsi? Leng Xiaoting menambahkan. Kota Teng, jawab Guning. Aku juga akan berangkat ke kota Teng dalam beberapa hari, tapi akhir-akhir ini di kota Teng tidak aman. Kali ini, Leng Xiaoting tidak senang mereka akan bertemu satu sama lain di tempat yang sama, tapi itu adalah pekerjaan Guning, jadi dia tidak bisa menghentikannya. Jika kamu harus pergi ke sana, datanglah kepadaku saat itu juga, atau aku akan khawatir. Yang mengejutkan Guning, mereka berdua berada di kota Teng. Faktanya, dia tidak peduli bahwa di sana tidak aman, tetapi dia berjanji akan datang kepadanya begitu dia berada di kota Teng. Dia sangat merindukannya. Apakah akan mengganggumu jika datang kepadamu? Guning bertanya. Tentu saja tidak, jawab Leng Xiaoting. Besar. Sampai jumpa, kata Guning. Leng Xiaoting santai saat Guning memberinya jawaban tegas. Guning tidak memberitahu Master Fu dan teman-temannya bahwa dia berada di kota G, karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya memotong bahan mentah di pabrik pengolahan. Ada tumpukan bahan mentah, dan dia baru memotong setengahnya sampai sekarang. Namun, hanya setengahnya saja yang cukup untuk mendukung Jade Beauty Jewelry. Bagaimanapun juga, perhiasan bukanlah komoditas sehari-hari, dan sebuah zamrud seukuran kepalan tangan cukup untuk puluhan perhiasan kecil. Tidak peduli seberapa populer merek tersebut, cukup bagus jika mereka dapat menjual 5 hingga 6 perhiasan dan menghasilkan rata-rata jutaan yuan per hari. Guning hanya tinggal di kota G selama 2 malam, dan naik pesawat ke kota Teng di provinsi sekitar jam 9 pagi pada hari ketiga. Guning menelepon Leng Xiaoting sebelum dia naik pesawat. Leng Xiaoting baru berada di kota Teng besok, jadi Guning akan sendirian hari ini. Leng Xiaoting ingin menemani Guning tetapi dia bekerja dalam tim, jadi dia hanya bisa mengingatkannya untuk berhati-hati. Tidak ada pesawat langsung dari kota G ke kota Teng. Jadi Guning harus terbang ke kota Y, yang merupakan ibu kota provinsi Y, lalu pindah ke kota Teng. Selama istirahat 1 jam sebelum Guning naik pesawat ke kota Teng, dia menemukan sebuah restoran untuk makan di kota Y. Setelah makan, Guning mengeluarkan ensiklopedia barang antik untuk dibaca guna menghabiskan waktu. Ada seorang lelaki tua berusia awal 60-an bersama cucunya yang duduk di meja di samping Guning. Gadis itu berusia sekitar 15 tahun, dan ditemani oleh 2 pria paruh baya yang berusia sekitar 30 tahun. Keduanya terlihat serius dan seperti pengawal. Mata lelaki tua itu berbinar ketika dia menemukan bahwa Guning sedang membaca ensiklopedia barang antik, dan bertanya dengan heran, bukankah ini ensiklopedia barang antik? Apakah kamu suka barang antik? Namun, sebelum Guning bisa menjawab, gadis muda itu membuka mulutnya terlebih dahulu dan berkata dengan sinis. Dia pasti berpura-pura. Hati-hati dengan kata-katamu, orang tua itu mengkritik, lalu meminta maaf kepada Guning. Saya sangat menyesal atas perilaku kasar cucu saya. Tolong jangan pedulikan dia. Bukan apa-apa, kata Guning santai. Dia tidak mau marah pada gadis muda yang tidak sopan. Namun, gadis muda itu menjawab, saya rasa saya tidak salah. Hanya orang tua yang tertarik pada barang antik, dan kamu terlalu muda untuk itu. Memang barang antik selalu mendapat tempat tersendiri di kalangan orang tua, sedangkan generasi muda jarang dilibatkan, namun bukan berarti tidak ada anak muda yang berminat. Xiaoyin,
Tidak bisakah kamu bersikap sopan? Lelaki tua itu kembali mengkritik, dan gadis muda itu segera menutup mulutnya. Dia mengerucutkan bibirnya, tapi tidak berani membantah sekali lagi. Guning sedikit marah kali ini. Dia memandang ke arah gadis muda itu dan berkata, saya rasa tidak ada hubungannya dengan Anda. Apakah saya bisa memahami barang antik? Apakah kamu harus begitu sarkastik? Mendengar itu, Zhang Hanyin menjawab dengan arogan, saya benci melihat orang bertingkah seolah-olah mereka benar-benar seseorang. Kami baru pertama kali bertemu, dan bagaimana kamu tahu kalau aku sedang berakting? Tidakkah menurutmu kamu terlalu sombong, bantah Guning. Kalau begitu, apakah kamu tahu barang antik? Zhang Hanyin bertanya. Dia tidak percaya bahwa Guning tahu apapun tentang barang antik. Xiaoyin, jika kamu bersikap seperti itu lagi, aku tidak akan membawamu keluar lagi. Tuan Sang mengancam, lalu menatap Guning dan meminta maaf lagi. Aku sangat menyesal mengenai hal itu. Meskipun Guning menganggap gadis itu menyebalkan, dia tidak ingin membuat Tuan Sang kesal. Tidak apa-apa. Apakah kamu menyukai barang antik, atau kamu mengambil jurusan itu? Tuan Sang bertanya karena penasaran. Dia penasaran karena dia menyukai barang antik. Saya suka barang antik, jadi saya membeli beberapa buku untuk dibaca, jawab Guning. Baiklah, tidak banyak anak muda yang tertarik dengan barang antik sekarang, Tuan Sang memuji Guning. Tidak peduli seberapa banyak pengetahuan Guning tentang barang antik, itu membuktikan bahwa dia harus menjadi gadis yang stabil karena mempelajari barang antik itu membosankan. Melihat kakeknya memuji Guning, Zhang Hanyin merasa tidak senang. Kakek, kenapa kamu tidak mengujinya? Xiaoyin, bentak Tuan Sang. Meskipun dia juga penasaran, mereka hanyalah orang asing dan tidak sopan untuk menguji Guning secara tiba-tiba. Nona Gu. Saat ini, suara laki-laki terdengar. Guning segera mengenali suara itu. Dia menoleh dan melihat Zhao Yuefeng. Ten Zhao, kebetulan sekali. Oh, itu benar-benar kamu. Zhao Yuefeng sangat senang melihat Guning. Kenapa kamu ada di provinsi? Apakah kamu baru saja tiba di sini atau akan kembali? Saya baru saja tiba, dan saya akan ke kota Teng. Bagaimana denganmu, kata Guning. Bab 247. Zhang Decheng. Kamu akan pergi ke kota Teng? Saya juga. Zhao Yuefeng sangat bersemangat sekarang, karena dia tahu bahwa Guning harus pergi ke kota Teng untuk berjudi batu. Penerbangan yang akan kamu naiki? Guning bertanya. Punyaku akan lepas landas pada pukul 1.20 siang. Bagaimana kabarmu? Zhao Yuefeng bertanya. Kita sama. Silakan duduk, kata Guning. Tentu, Zhao Yuefeng duduk di samping Guning. Dia bermaksud melakukan perjalanan bersama Guning agar dia bisa membantu memilih bahan mentah. Ten Zhao, apakah kamu mengabaikanku begitu saja? Sementara itu, suara Tuan Zhang yang sedikit terdengar, namun sebenarnya dia tidak sombong. Tuan Zhang terkejut melihat Zhao Yuefeng sangat menghormati Guning. Dia tahu bahwa Zhao Yuefeng mengagumi kemampuan Guning daripada pengaruhnya. Justru karena itu, Tuan Zhang penasaran ingin mengetahui kemampuannya yang membuat Zhao Yuefeng terkesan. Zhao Yuefeng segera menoleh dan melihat Tuan Zhang. Dia terkejut sekaligus bersemangat. Tuan Zhang, senang bertemu dengan Anda. Maafkan aku karena tidak memperhatikanmu saat itu. Kami sudah berbulan-bulan tidak bertemu. Bagaimana kabarmu sekarang? Sama saja. Itu penyakit lama. Mungkin saya seharusnya merasa beruntung karena hal itu tidak membunuh saya, jawab Tuan Zhang ringan, namun tampak sedih. Meskipun dia masih hidup, sakitnya sungguh menyiksa. Tuan Zhang rupanya tidak ingin marah, jadi dia mengganti topik pembicaraan. Sepertinya bisnismu berkembang pesat sekarang karena kamu pergi ke kota Teng lagi. Bisnis saya baik-baik saja. Dan akhir tahun ini. Jadi saya ingin mengambil kesempatan dan melihat apakah ada batu giok yang bagus di kota Teng, kata Zhao Yuefeng. Apakah Anda memiliki bahan mentah baru, Tuan Zhang? Penyedia bahan baku dengan nama keluarga Zhang? Mendengar itu, Guning mempertimbangkan untuk menyelidikinya terhadap penyedia bahan mentah di kota Teng. Ada 3 penyedia bahan mentah utama di kota Teng, dan keluarga Zhang adalah salah satunya. Selain menyediakan bahan mentah, keluarga Zhang juga menjalankan perusahaan perhiasan dengan aset beberapa puluh miliar yuan. Apakah lelaki tua ini adalah kepala keluarga Zhang, San Decheng? Guning berpikir.
Faktanya, lelaki tua ini adalah kepala keluarga Zhang Decheng. Meskipun Guning tidak begitu yakin tentang hal itu, dia yakin tebakannya benar. Jika memungkinkan, dia ingin membuat aliansi dengan keluarga Zhang dan memilih semua bahan mentah yang mengandung batu giok. Guning tidak akan menjual bahan mentah, tetapi membuka perusahaan untuk memasok batu giok. Kalau begitu, akan lebih mudah dia menghasilkan uang. Lagi pula, membeli bahan mentah di toko itu merepotkan dan dengan mudah menarik banyak perhatian orang, tapi akan sangat berbeda jika dia bisa menjual batu giok melalui perusahaan. Namun, dia kekurangan orang yang mampu membantunya mengelola perusahaan. Oleh karena itu, Guning tidak terburu-buru menghadapinya saat ini. Belum. Masih banyak yang tersisa dari gelombang pertama, dan kami tidak akan mengeksploitasi gelombang berikutnya hingga paruh kedua tahun ini, kata Guru Zhang. Biasanya, sebuah gunung akan dieksploitasi 2 hingga 3 kali. Dan bahan mentah yang ditambang setiap saat cukup untuk dikonsumsi dalam 1 atau 2 tahun. Dalam hal ini, eksploitasi bahan mentah adalah hal yang bersifat jangka panjang. Nona Gu, apakah Anda berminat mengunjungi toko bahan mentah Tuan Zhang ketika kita tiba di kota Teng? Zhao Yuefeng bertanya. Tentu. Guning tentu saja bersedia melakukan itu. Saya yakin dia tidak tahu apa-apa tentang perjudian batu. Zhang Hanyin berkata dengan nada meremehkan. Zhang Hanyin, tutup mulutmu sekarang. Tuan Zhang akhirnya kesal atas ketidaksopanan Zhang Hanyin. Ia merasa malu cucunya bersikap seperti itu di depan umum. Jangan lupakan sopan santunmu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak punya hak untuk mengejek orang lain. Zhang Hanyin ketakutan dan tetap diam. Tidak ada balas dendam antara dia dan Guning, tapi dia tidak menyukai Guning tanpa alasan. Zhao Yuefeng tidak memiliki pendapat positif tentang Zhang Hanyin. Dia telah bertemu dengannya beberapa kali sebelumnya, dan dia selalu bersikap arogan. Belum lagi fakta bahwa kemampuan perjudian batu Guning sangat luar biasa, dia tidak punya hak untuk menghentikan Guning mengunjungi toko kakeknya. Orang-orang lain di keluarga Zhang bersikap sopan dan sopan, tapi sayangnya, Zhang Hanyin ini berperilaku sangat berbeda dari keluarganya. Saat ini, Intercom mengumumkan bahwa penerbangan mereka akan segera lepas landas, sehingga mereka berhenti berbicara dan berdiri untuk naik ke pesawat. Mereka akan naik pesawat yang sama ke kota Teng, jadi mereka berjalan bersama menuju gerbang keberangkatan. Kelompok guru Zhang duduk di kelas 1, sedangkan Guning dan Zhao Yuefeng duduk di kelas ekonomi. Setengah jam kemudian, mereka sampai di bandara di kota Teng. Kelompok Tuan Zhang turun dari pesawat terlebih dahulu, dan menunggu Zhao Yuefeng dan Guning beberapa saat di luar. Setelah mereka bertemu lagi, Zhang Hanyin memelototi Guning untuk menunjukkan kebenciannya terhadapnya, tapi dia tidak berani mengucapkan kata pun lagi. Guning, sebaliknya, mengabaikannya secara langsung. Ada MPV eksklusif untuk menyambut Master Zhang. Mereka semua pergi ke jalan untuk membeli bahan mentah, jadi Tuan Zhang mengundang mereka untuk mengambil mobilnya, dan Zhao Yuefeng serta Guning setuju. Mereka berjalan keluar dari pintu keluar menuju tempat parkir. Namun, tiba-tiba, seorang lelaki tua di depan mereka berhenti dan gemetar terus-menerus. Menguasai, pria setengah baya di samping lelaki tua itu terkejut, tetapi sebelum dia bisa menangkap tubuh lelaki tua itu langsung terjatuh ke tanah. Wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya terus gemetar. Menguasai. Panggil ambulans sekarang. Guru sedang mengalami serangan jantung. Melihat itu, Guning berlari ke arah mereka dan setengah gemetar di samping tubuh lelaki tua itu, mengulurkan tangannya untuk menekan dadanya tanpa ragu-ragu. Apa yang sedang kamu lakukan? Pria paruh baya itu berteriak dan ingin menarik Guning pergi. Tutup mulutmu jika kamu tidak ingin dia mati. Bentak Guning. Tuan Zhang dan yang lainnya mengikuti, tetapi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Guning mengabaikan semuanya, menatap lelaki tua itu, dia bertanya dengan jelas, jika kamu percaya padaku, tolong mengangguk. Orang tua itu merasa tidak nyaman untuk mengucapkan kata pun, tetapi dia masih sadar. Melihat wajah Guning, dia tiba-tiba merasa familiar, dan mempercayainya pada pandangan pertama. Terlebih lagi, waktu adalah hidupnya sekarang. Dia tidak punya waktu untuk menunggu ambulans, maka lelaki tua itu mengangguk sedikit. Bab 248. Keintiman yang tak dapat dijelaskan. Karena lelaki tua itu mengangguk, para pengikutnya tidak akan menghentikan Guning. Tuan Zhang dan Zhao Yuefeng juga khawatir,
tetapi mereka tidak berani membuat sketsa pada saat kritis seperti ini. Meskipun Zhang Hanyin tidak percaya bahwa Guning mampu menyelamatkan nyawa lelaki tua itu, dia melihat wajah lelaki tua itu menjadi pucat. Guning tentu saja tidak tahu cara memberikan bantuan pertama, tapi dia menggunakan gerakan tersebut untuk menutupi niat sebenarnya. Dia dengan lembut menekan dada lelaki tua itu dengan pola yang teratur, dan kekuatan dengan cepat mengalir melalui tangannya dan ke dalam hati lelaki tua itu dan membungkusnya di sekelilingnya. Tenaga tersebut kemudian dialirkan ke arteri yang memasok darah ke jantungnya. Orang tua itu tiba-tiba merasakan aliran udara dingin ke dadanya. Dalam hitungan detik, napasnya kembali dan wajahnya kembali ke warna normal. Melihat lelaki tua itu pulih secara bertahap, semua orang merasa lega. Dengan semakin banyaknya kekuatan yang mengalir ke tubuhnya, lelaki tua itu bahkan merasakan jantungnya mulai mencapai kecepatan kencang seperti yang terjadi 30 tahun lalu. Orang tua itu sangat senang, karena sudah bertahun-tahun dia tidak merasakan hal itu. Dia tahu bahwa jantungnya semakin lemah, dan dia hanya bisa hidup dengan obat-obatan. Penyakit jantungnya tidak mungkin bisa dibudidayakan sepenuhnya, namun kini, seorang gadis muda yang tampaknya baru berusia 18 tahun membantu jantungnya kembali sehat hanya dengan menekan dada. Dia bahkan merasa lebih energik sekarang. Apa keahliannya? Dan apa udara dinginnya? Lagi pula itu sangat menakjubkan. Orang tua itu kemudian sadar. Dia menatap Guning dan wajahnya terlalu familiar baginya. Dia juga memiliki keintiman yang tidak dapat dijelaskan terhadapnya. Tiba-tiba, sebuah wajah muncul di pikiran. Yun Fan. Gadis muda ini sangat mirip dengan Yun Fan. Putranya belum pernah menikah atau mempunyai anak, jika tidak, dia akan benar-benar percaya bahwa gadis muda ini adalah putri Yun Fan. Meskipun demikian, dunia ini besar, dan mungkin saja orang-orang terkadang mirip satu sama lain. Guning menghabiskan terlalu banyak kekuatan, dan wajahnya memanjang angsur menjadi pucat, namun masih membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk menyembuhkan hati lelaki tua itu. Demikianlah Guning disponsori, karena dia tidak mau menyerah di tengah jalan meskipun dia biasanya tidak mau mengeluarkan kekuatan dalam jumlah besar seperti itu. Untungnya, dia memiliki mutiara bercahaya malam yang dapat menyerap kekuatan alam secara otomatis, jadi bukan masalah besar jika dia menyumbangkan kekuatannya untuk menyelamatkan lelaki tua itu. Melihat wajah Guning yang semakin pucat, yang lain semua khawatir, tapi tidak ada yang mengganggunya. Pada saat yang sama, mereka semua terkejut melihat lelaki tua itu pulih dalam waktu singkat. Astaga! Dia luar biasa! Orang tua itu sudah kembali normal sekarang. Memang, dia bisa bernapas dengan tenang. Apakah dia seorang dewi? Orang-orang di sekitar mereka semua mengagumi Guning sekarang. Setelah selesai, Guning mengembalikan kekuatannya, berdiri. Orang tua itu berterima kasih kepada Guning dengan tulus. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Apakah kamu keberatan makan bersamaku nanti? Lelaki tua itu pernah merasakan perasaan diselamatkan dari ambang kematian, bahkan merasa kondisi fisiknya jelas lebih baik, sehingga ia yakin bahwa gadis muda ini tidak sederhana, dan ingin berteman dengannya. Selain itu, jika gadis muda ini mampu menyelamatkan nyawanya, mungkin dia bisa menyembuhkan penyakit jantungnya. Orang-orang selalu lebih memperhatikan tubuh mereka ketika mereka mulai menua. Orang tua itu sudah menyerah, dan berencana untuk bepergian lebih banyak lagi selagi dia masih hidup. Tanpa diduga, kemunculan Guning yang tiba-tiba membangkitkan harapannya. Sekalipun ia tidak dapat disembuhkan, ia ingin hidup dalam kondisi yang lebih sehat. Itu adalah kesenangan saya, dan itu bukan masalah besar, kata Guning santai. Mungkin itu bukan masalah besar bagimu, tapi bagiku. Anda telah menyelamatkan hidup saya. Jika kamu tidak mau makan bersamaku, aku akan merasa bersalah, kata lelaki tua itu. Guning mengerti bahwa lelaki tua itu ingin berterima kasih padanya dengan membelikannya makanan. Namun, yang tidak disadari lelaki tua itu adalah bahwa Guning telah menyembuhkan hatinya. Dia sehat sekarang. Guning juga tahu bahwa lelaki tua ini bukanlah lelaki tua biasa, dan dia mungkin berasal dari keluarga yang kuat. Karena lelaki tua itu bersikeras untuk berterima kasih padanya, Guning akhirnya setuju. Namun, sekarang masih terlalu dini untuk makan, jadi Guning berkata, sekarang baru jam 2 siang. Bagaimana kalau jam 6 sore, kata orang tua itu. Guning berpikir sejenak sebelum dia berkata, tidak masalah. Setelah itu, Guning dan lelaki tua itu bertukar nomor telepon sebelum berpisah.
Melihat Guning menghilang dari pandangannya, Tuan Tang merasa kesepian tanpa alasan. Tuan, kenapa Nona Gu ini sangat mirip dengan tuan kedua kita ketika dia masih muda? Seorang pengawal di samping Tuan Tang bertanya. Saya setuju. Jika bukan karena tuan kedua kita belum pernah menikah atau memiliki anak, saya hampir percaya Nona Gu ini adalah putrinya. Tepatnya, kalau Yunfan mau menikah dan punya anak, anaknya pasti seumuran sekarang. Tuan Tang menghela nafas. Ia merasa kasihan dengan putra keduanya yang selalu disibukkan dengan pekerjaan dan tidak tertarik membangun keluarga. Faktanya, jika bukan karena kecelakaan yang terjadi 19 tahun lalu, kepribadian Tang Yunfan tidak akan berubah total. Dia sekarang berdarah dingin dan juga kejam, dan menjadi Tuan Tang yang terkenal dan menakutkan. Hanya karena dia dingin dan kejam bukan berarti dia sering melakukan kejahatan, tapi dia tidak pernah menyerah dan sangat setia pada prinsipnya dalam bisnis. Dan karena itu, keluarga Tang naik ke puncak bisnis di bawah kendali Tang Yunfan. Meskipun Tuan Tang mengira Guning tidak ada hubungannya dengan Tang Yunfan, dia tetap merasa akrab dengan gadis muda itu. Mungkin karena apresiasinya terhadap Guning, tapi Tuan Tang hanya bisa berpikir seperti itu. Sementara itu, Tuan Sang bertanya kepada Guning dengan lembut, Nona Gu, apakah Anda mengetahui keterampilan medis? Saya tidak tahu bagaimana cara praktek kedokteran, tapi saya telah mempelajari metode pijat yang unik untuk meringankan penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah dan tulang. Kalau tidak terlalu serius, bisa dibudidayakan. Guning tahu apa yang ada dalam pikiran Tuan Sang. Namun, dia memang tidak tahu apa-apa tentang ilmu kedokteran, jadi tidak perlu berpura-pura. Faktanya, dia sudah punya rencana ketika dia mengetahui bahwa Tuan Sang menderita suatu penyakit. Sumber konten ini Nov, L.B.I.N. Kalau begitu, bisakah kamu membantuku? Tuan Sang bertanya. Dia sedikit gugup, karena dia takut, tapi juga menantikannya. Tentu, jawab Guning dengan sigap. Tolong beritahu saya bagian mana yang membuat Anda merasa tidak nyaman. Menerima jawaban tegas dari Guning, Tuan Sang sangat bersemangat. Saya menderita trombosis otak 1, dan sekarang saya menderita gejala sisa 1. Tangan dan kaki kiri saya sangat lemah. Kadang-kadang terasa dingin dan sakit, jadi saya tidak bisa berjalan terlalu lama. Saya juga membutuhkan mereka dipijat setiap hari. Meski saat ini tidak mematikan, namun tetap saja menyakitkan untuk diderita. Apakah pengobatan bisa? Bab 249. Menyembuhkan Tuan Sang. Biasanya disebabkan oleh kemacetan darah. Saya belum sepenuhnya yakin bisa dibudidayakan, tapi saya yakin bisa membantu Anda agar kondisi kesehatannya lebih baik. Mengapa kita tidak mencobanya setelah kita tiba di toko bahan mentah Anda? Guning tidak langsung berasumsi bahwa dia bisa menyembuhkan penyakitnya, meskipun dia sebenarnya bisa melakukannya, karena dia ingin menjadi rendah hati. Tentu saja. Tuan Sang sangat senang. Meskipun Guning tidak memberikan jaminan, dia percaya padanya. Zhang Hanyin tidak berani memikirkan kemampuan Guning setelah apa yang terjadi saat itu, tapi dia masih ragu. Faktanya, kota Teng hanyalah sebuah kota kecil di kabupaten tersebut, namun berkembang dengan sangat baik. Diketahui secara umum bahwa batu giok melimpah di Burma, dan provinsi berbatasan dengan Burma, sehingga merupakan tempat yang populer untuk perdagangan batu giok. Sementara itu, kota Teng memiliki pasar perjudian batu terbesar di provinsi, itulah alasan Guning terbang ke kota Teng. Selain itu, banyak orang asing kaya di kota Teng. Banyak pengusaha perhiasan dari seluruh dunia juga membangun kantor di sini untuk memperoleh batu giok mentah berkualitas tinggi untuk perusahaan mereka. Pasar barang antik di kota Teng juga terkenal, sehingga Guning berencana mengunjungi jalan barang antik, serta perjudian batu, kali ini. Setengah jam kemudian, mereka sampai di jalan perjudian batu. Baca bab terakhir di nov.bin.com saja. Begitu Guning berada di jalan, dia dikejutkan oleh pemandangan di depan matanya, karena itu adalah pusat aktivitas. Bahkan Guning yang bangga dengan kemampuan beradaptasinya sedikit gagal beradaptasi. Mereka tidak membuang waktu berjalan di sepanjang jalan, tetapi langsung menuju ke toko keluarga Sang, jadi Guning tidak repot-repot menggunakan mata gioknya untuk mengeringkan bahan mentah di samping jalan. Dia tidak berniat memotong bahan mentah hari ini, karena tidak ingin menimbulkan sensasi. Dan dia tidak terburu-buru mengumpulkan dana dengan berjudi batu, jadi dia akan memberikan pengobatan kepada guru Sang hari ini sebelum mendiskusikan kerja sama dengannya.
Akan lebih mudah baginya untuk membuka perusahaan yang menyediakan batu giok jika dia memiliki keluarga Zhang sebagai pemasoknya. Setelah itu, dia akan pergi dan mengganti pakaiannya lalu kembali. Toko keluarga Zhang terletak di tengah. Itu adalah sebuah segi 4 yang besar. Aula utama berukuran sekitar 50 meter persegi dengan banyak bahan baku dengan harga murah menumpuk di dalamnya. Ada juga 4 ruangan lain di dalamnya dan masing-masing menyimpan bahan mentah dengan tingkat yang berbeda. Harganya pun bervariasi sesuai levelnya. Menir toko ini keluar untuk menyambut mereka begitu Tuan Zhang muncul. Tuan Zhang kemudian membimbing Guning dan yang lainnya berjalan ke ruang minum teh. Guning mulai memijat lengan Tuan Zhang setelah mereka duduk di ruang minum teh. Ketika kekuatan secara bertahap mengalir ke tubuh Tuan Zhang, dia merasakan udara sejuk. Beberapa menit kemudian, Guru Zhang merasa sangat lega dan rasa sakit yang telah lama menyiksanya menghilang sedikit demi sedikit. Dia tiba-tiba merasa penuh energi, yang membuatnya berseri-seri dengan senang hati. Meskipun dia telah menyaksikan kemampuan luar biasa Guning hari ini, masih mengejutkan untuk mengalaminya sendiri sekarang. Guning lalu pindah ke kakinya. Setelah beberapa saat, keempat anggota tubuh Tuan Zhang pulih. Setelah selesai, Guning menarik tangannya kembali. Kondisi kesehatan Tuan Zhang lebih baik daripada Tuan Tang, yang merupakan lelaki tua yang diselamatkan Guning di bandara hari ini, jadi kali ini Guning tidak menghabiskan banyak tenaga. Wow, sungguh sulit dipercaya. Tuan Zhang sangat terkejut sekarang. Kakek, bagaimana perasaanmu sekarang? Zhang Hanyin bertanya dengan rasa ingin tahu yang membara. Kecuali Guning, kedua pengawal Zhao Yuefeng dan Tuan Zhang semuanya memandangnya untuk mencari jawabannya. Saya tidak merasakan sakit atau kelemahan apapun, sebaliknya, aku penuh kekuatan sekarang, kata Tuan Zhang. Matanya penuh dengan air mata kegembiraan. Benar-benar? Itu luar biasa. Zhang Hanyin meninggikan suaranya, sangat senang. Semua orang merasa bahagia untuk Guru Zhang. Nona Gu, terima kasih banyak. Tuan Zhang berkata pada Guning. Dengan senang hati, kata Guning. Sekarang Anda hampir pulih sepenuhnya, tetapi saya harap Anda dapat berolahraga lebih banyak untuk pulih sepenuhnya. Guning tidak ingin mengejutkan mereka lagi, jadi dia menyembunyikan kebenaran bahwa Tuan Zhang sudah pulih sepenuhnya. Itu bergantung pada Guru Zhang untuk menjaga kesehatannya dan menghindari terulangnya gejala sisa. Tentu saja saya akan. Tuan Zhang menjawab. Nona Gu, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, tetapi jika Anda menemui masalah di Provinsi, silakan beritahu saya. Meskipun keluarga Zhang kami bukanlah keluarga paling berpengaruh di Provinsi, kami adalah keluarga yang memiliki kekuatan besar di tempat ini. Selama saya bisa membantu, saya akan berusaha sekuat tenaga melakukannya untuk Anda. Tuan Zhang berjanji. Jangkauan pengaruh keluarga Zhang terbatas di Provinsi, namun Tuan Zhang mampu membantu Guning di wilayahnya. Guning sebenarnya sedang menunggu janji Tuan Zhang. Karena kamu bersedia melakukannya, aku ingin meletakkan kartuku di atas meja. Saya datang ke kota Teng untuk berjudi batu. Saya menjalankan toko perhiasan dan berencana membuka cabang dalam waktu dekat, jadi saya membutuhkan bahan mentah dalam jumlah besar. Sulit sekali memilih bahan mentah dari toko satu persatu di City Teng, dan saya tidak punya waktu untuk itu. Saya membutuhkan pasokan yang stabil dalam jangka panjang, jadi saya lebih memilih untuk memperolehnya dalam jumlah banyak sekaligus. Dan saya akan memotongnya sendiri kembali di perusahaan saya. Saya mendengar pembicaraan Tuan Zhao dengan Anda ketika kami berada di bandara di kota Ye, dan mengetahui bahwa keluarga Anda adalah pemasok bahan mentah. Jadi saya ingin membuat aliansi dengan Anda. Bagaimana menurutmu? Kata Guning langsung. Tentu saja aku bersedia membuat kesepakatan denganmu. Ini sama-sama menguntungkan, Tuan Zhang tertawa. Memang benar, baik Tuan Zhang dan Guning akan mendapatkan keuntungan dari kesepakatan itu. Namun, sulit untuk memotong batu giok di antara bahan mentah. Apakah Anda tidak takut kehilangan uang jika Anda mendapatkannya dalam jumlah banyak sekaligus? Tuan Zhang bertanya. Terutama Zhao Yuefeng yang mengetahui kemampuan luar biasa Guning dalam berjudi batu merasa khawatir. Tapi dia juga bersemangat di saat yang sama. Dia ingin tahu berapa banyak batu giok yang bisa dipotong oleh Guning. Tidak ada bisnis tanpa mengambil risiko. Saya tidak takut untuk mengambil risiko, jawab Guning dengan percaya diri. Guru Zhang juga menyadari fakta bahwa bisnis selalu berisiko. Jika dia memotong semua bahan mentahnya sendiri,
dia akan mendapatkan banyak batu giok yang bagus juga. Dan itu akan tetap menguntungkan bahkan setelah dikurangi biaya bahan bakunya, tapi dia tidak perlu melakukan itu. Besar. Saya suka kepercayaan diri Anda. Jika Anda memiliki kebutuhan, silakan beritahu saya. Saya akan memandu Anda ke gudang untuk mengambil bahan mentah, kata Guru Zhang. Bahkan Zhao Yuefeng mengagumi ambisi Guning, karena dia sendiri tidak berani melakukannya. Bab 250. Perjudian batu di Kota Teng. Bagus, staf saya akan tiba besok dan kita bisa membicarakannya nanti, kata Guning. Guning berpikir akan lebih baik jika Leng Xiaoting membantu di tengah, jadi dia memutuskan untuk menunggunya. Dia tidak khawatir akan kehabisan stok jika terlambat mendapatkannya. Aliran barang tidak secepat itu, dan dia tidak punya niat untuk membeli semua bahan mentah yang mengandung batu giok. Sudah kejam sekali dia menggunakan mata gioknya untuk mendapatkan batu giok berkualitas tinggi, dan dia ingin memberikan ruang bagi pengusaha lain. Guning dan Tuan Zhang bertukar nomor telepon sebelum dia keluar untuk memilih bahan mentah. Guning memperhatikan bahwa Tuan Zhang memiliki sesuatu untuk diselesaikan, jadi dia berkata, Tuan Zhang, silakan pergi jika Anda sibuk dengan urusan Anda. Kami akan baik-baik saja di sini. Bagus, kalau begitu aku pergi dulu. Silakan menikmati memilih bahan mentah, dan manajer akan memberi Anda diskon 20% jika Anda ingin membelinya. Tuan Zhang sebenarnya sangat ingin pulang dan memberitahu keluarganya bahwa penyakitnya telah sembuh. Jadi karena Guning baik-baik saja di sini tanpa ditemani, Tuan Zhang tentu saja bersedia pergi lebih awal. Maka kelompok Guru Zhang pun pergi. Ikuti novel saat ini di novelb.in.com. Sebelum mereka pergi, lihat Zhang Hanyin sekilas pada Guning. Dia sekarang semakin penasaran dengannya, karena apa yang dilakukan Guning sangat mengejutkannya. Setelah Tuan Zhang pergi, Guning dan Zhao Yuefeng menarik gerobak untuk berbelanja bahan mentah. Guning tidak masuk ke 4 ruangan pada awalnya, tetapi melakukan tur keliling aula untuk sementara waktu. Dia menggunakan mata gioknya untuk mengscan bahan mentah yang menumpuk di aula. Meskipun diyakini sebagai level terendah, bukan berarti tidak ada batu giok di dalamnya sama sekali. Dalam hitungan detik, Guning menemukan 2 bahan mentah dengan batu giok tingkat menengah tinggi dan 1 bahan mentah dengan batu giok tingkat tinggi di dalamnya. Yang pertama sebesar 2 kepalan tangan, yang lainnya sebesar bola basket, sedangkan yang terakhir sebesar 2 telapak tangan yang dilipat menjadi 1. Ada juga beberapa zamrud di bawah level menengah, tapi Guning tidak repot-repot membawanya. Dia hanya akan mengambil batu giok tingkat menengah ketika dia membutuhkan batu giok dalam jumlah besar, tetapi tidak nyaman baginya untuk membawa terlalu banyak bahan mentah sekarang, jadi dia menyerahkannya. Guning sengaja berjalan-jalan cukup lama sebelum dia memasukkan bahan mentah ketiga itu ke dalam gerobaknya, namun meski begitu, orang-orang di sekitarnya masih percaya bahwa dia hanya berbelanja untuk bersenang-senang. Zhao Yuefeng, sebaliknya, berpikir bahwa Guning pasti memiliki keahliannya sendiri. Namun, kecepatan belanjanya yang cepat masih membuatnya bingung, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir sendiri. Apakah dia benar-benar tahu judi batu? Nona Gu, kamu berbelanja begitu cepat. Zhao Yuefeng menghela nafas. Pengetahuan profesional mungkin bisa membantu, tapi menurutku itu bergantung pada keberuntungan seseorang untuk memotong batu giok juga. Saya memilih bahan mentah karena keberuntungan, kata Guning. Zhao Yuefeng setuju. Bahkan para ahli yang berpengetahuan luas pun jarang memotong batu giok. Jika pengetahuan mereka bisa 100% atau bahkan hanya 50% akurat, mereka sekarang akan menjadi miliarder. Selain itu, kebanyakan orang tidak memiliki kepercayaan diri Guning, dia tidak akan ragu untuk membeli bahan mentah selama dia menginginkannya. Setelah itu, Guning dan Zhao Yuefeng pergi ke kamar di belakang. Mereka memasuki ruang D yang menyimpan bahan mentah di tingkat D terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Guning menemukan lebih banyak bahan mentah dengan batu giok di dalamnya, tapi ukurannya tidak besar. Yang terbesar berukuran setengah bola basket, dan yang terkecil hanya sebesar kepalan tangan. Untungnya, nilainya sangat besar. Hanya ada sedikit bahan mentah dengan batu giok tingkat menengah tinggi dan bahkan lebih sedikit lagi bahan mentah dengan batu giok tingkat tinggi di dalamnya. Biasanya, hanya ada 4 atau 5 zamrud di atas tingkat menengah tinggi di antara lebih dari 1000 bahan mentah dan menemukan batu giok tingkat atas bahkan lebih jarang lagi. Mayoritas batu giok berada pada level sedang.
Mereka kemudian pergi ke kamar C, dan Guning mendapatkan 4 batu giok tingkat menengah tinggi lainnya semuanya dalam ukuran kecil. Dia tidak berencana membeli banyak hari ini, jadi dia tidak akan pergi ke kamar B dan kamar A. Nona Gu, maukah Anda membantu saya memeriksa bahan mentah ini? Zhao Yuefeng mendorong gerobaknya dengan 3 bahan mentah di dalamnya, berjalan ke Guning. Meskipun Guning menjelaskan bahwa dia mengandalkan keberuntungannya, dia mempercayai kemampuannya mengingat apa yang telah dia lakukan terkait perjudian batu sebelumnya. Guning tidak menolaknya, tetapi berpura-pura sedang memeriksa ketiga bahan mentah itu dengan serius. Sayangnya, tidak ada batu giok di dalamnya. Saya rasa tidak ada batu giok di dalamnya. Jika Anda mempercayai saya dapat membantu Anda menemukan 3 bahan mentah yang kemungkinan besar mengandung batu giok. Tetapi jika tidak, mohon jangan salahkan saya. Guning bermurah hati untuk berbagi dengan Zhao Yuefeng, tapi dia tidak akan berbagi terlalu banyak dengannya. Benar-benar? Zhao Yuefeng sangat bersemangat. Tentu saja aku tidak akan menyalahkanmu jika tidak ada batu giok di dalamnya. Guning berbaik hati membantunya, dan dia tidak akan menyalahkannya tidak peduli apa hasilnya. 3 bahan mentah harganya sekitar 100.000 yuan, dan dia mampu membelinya. Guning kemudian membantunya memilih 3 bahan mentah. Yang satu adalah limbah, dan yang satu berisi batu giok tingkat menengah rendah, sedangkan yang terakhir berisi batu giok tingkat menengah tinggi. Itu bukan karena dia tidak mau memilih 3 bahan mentah yang semuanya memiliki batu giok berkualitas tinggi di dalamnya, tetapi jika dia melakukannya, itu akan menimbulkan kecurigaan Zhao Yuefeng. Tidak peduli apa hasilnya, tolong jangan biarkan orang lain tahu bahwa saya membantu Anda, Guning mengingatkan Zhao Yuefeng. Tentu, aku tidak akan melakukannya. Zhao Yuefeng mengerti bahwa Guning tidak ingin terlibat dalam masalah. Dia kemudian pergi untuk membayar tagihannya, dan total biayanya 160.000 yuan. Setelah itu, Zhao Yuefeng meminta agar bahan mentahnya dipotong di lokasi. Begitu ada yang sedang memotong bahan mentah, lebih dari separuh orang di toko akan berkumpul untuk melihat-lihat, terutama para pengusaha perhiasan. Mereka semua ingin mendapatkan batu giok secepat mungkin. Bahan mentah pertama yang dipilih Zhao Yuefeng mengandung batu giok tingkat menengah rendah. Dia gugup ketika menyerahkannya kepada pekerja itu. Mesin mulai bekerja, dan lapisan luar bahan mentahnya menghilangkan sedikit demi sedikit, jatuh ke tanah. Saat pekerja melakukan pemotongan kedua, warna hijau terlihat. Saya melihat warna hijau. Itu tipe minyak hijau. Meskipun hanya batu giok tingkat menengah rendah, Zhao Yuefeng masih bersemangat. Saat warna hijau muncul, seseorang menawar, tetapi dihentikan oleh Zhao Yuefeng karena dia akan menyimpannya sendiri. Mereka yang ingin menawarnya merasa kecewa, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Pekerja itu terus memotong bahan mentah. Setengah jam kemudian, sebuah zamrud jenis minyak hijau seukuran setengah bola telah dipotong seluruhnya. Zhao Yuefeng sangat senang sehingga dia ingin berterima kasih kepada Guning tanpa tertunda, tapi Guning telah mengingatkannya untuk merahasiakannya di antara mereka, jadi dia menyerah.